Selamat malam buat sahabat Besok Mau Apa, kembali lagi di segmen Besok Mau Misteri. Kali ini kita kedatangan tamu dari Kebumen, seorang siswa SMA kelas 2. Dia memiliki cerita-cerita horor banget pokoknya. Kita dengarkan langsung dari narasumber kita malam ini. Halo Bang Hasan. Halo. Ya, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kegiatan sehari-hari? Lancar? Alhamdulillah lancar. Katanya Mas Hasan ini pernah mengalami berbagai gangguan dari barang-barang kasat mata. Ya pernah sedikit. Ya, Sedikit. banyak ya. Tapi pernah. Bisa dibagikan oleh sahabat-sahabat kita di penonton setia di channel Besok Mau Misteri? Bisa. Silahkan diceritakan mulai dari sekarang. Oke. Awal saya mengalami sebuah kemistisan itu saat saya pulang ngaji saat itu pada waktu maghrib saya pulang maghrib. Saya lewat sebuah jalan yang penuh sekali dengan bambu-bambu di situ. Dan saya sendirian, hujan, gerimis, rintik-rintik seperti itu. Saya jalan kaki itu. Saya melihat dari kejauhan itu kayak ada bambu tapi melayang. Oh, bambunya melayang. Dia malang di jalan atau Enggak, di pinggir. Oh, di pinggir jalan. Kayak di pekarangan. Mungkin bambunya belum itu kali. Jadi melayang, belum dari pohonnya belum belum ditebang. Bambu cuma segini doang. Oh, cuma segini. Tapi melayang gini. Dan saya samperin, gue pikir ini apa ya? Pengen aku kayak gini loh. Ternyata gue pikir nyangkut atau gimana. Kok nggak ada. Terus itu kaget saya, ada yang manggil dari belakang. Ya, saya nengok ke sini itu udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Nggak ada. Itu awal saya mengalami halusinasi di situ. Oh, di situ. Terus. Ada lagi halusinasi lagi. Sebenarnya itu lagi pas malam-malam. Ini ya suka sih main malam-malam aja tuh. Lagi pas itu main peta kumpet malam-malam sama teman-teman. Nah, di mana hal itu serem banget. Sebenarnya saya tuh lebih situ yang nyari teman-teman. Nah, di situ saya melihat barang kayak putih tiduran. Itu kejadian tahun berapa itu? Udah lama banget sih, sejak kapan lupa. Udah lama. Saya tuh apa gitu ya, saya abaikan lah, pikir apa, ternyata teman saya juga lihat. Nggak tahu Pak, tiba-tiba teman saya keluar jatuh kenapa, terus tiba-tiba hilang gitu. Itu cuma putih-putih aja itu? Putih panjang ya, kayak tiduran, nggak tahu itu apa. Tapi pas teman saya lewat jatuh terus tiba-tiba hilang. Terus Hasan sendiri gimana Mas Hasan ngeliat itu? Ya gue pikir itu nggak tahu apa ya, saya skip aja. Gue pikir, aku tuh berpikir ya positif aja, mungkin itu kandi atau apa gitu. Tapi teman-teman lihat, paling ada yang kira apa itu potong ya gitu. Aku nggak tahu itu ya, tak positif aja lah begitu. Terus setelah itu ada kejadian lagi yang lebih horor lagi? Sebenarnya dari keluarga sih lumayan sering. Gimana dari keluarga? Nah, keluarga saya itu ada yang kesurupan juga sering. Itu siapa itu yang kesurupan? Saudara? Ya, cowok? perempuan. Oh, perempuan. Iya. Jadi kakek saya itu ilmu ya, ilmu intinya kayak dukun gitu lah. Tapi itu ilmu ada ilmu keturunan. Jadi ilmu itu nurunin saudara saya. Nah, jadi saudara saya itu sering kesurupan gitu. Yang kesurupan cuma itu aja, satu orang? Ya, karena target itu biasanya satu. Ya, ilmu keturunan itu satu. Gitu. Dulu juga saya pernah lihat dari itu pulang maghrib juga, habis sholat maghrib di situ jalan pas mau ke kuburan Nancak. Dan itu saya lihat itu kayak keris itu terbang di jalan mau ke kuburan gitu. Kebetulan musola itu melewati kayak jalan mau ke kuburan lah pas mau situ. Ini aku lihat, itu apa gitu, aku bingung. Gue pikir nyala gitu, biru diperhatiin, kok kayak keris gitu. Jadi saya jalan aja lah. Nah, aku tuh tertarik tuh sama tadi yang adanya ilmu dari
kakek itu ya, keturunan itu ya. Itu kenapa nyerangnya? Itu nyerang apa nurunin gitu ya? Menuruni ya. Menuruni ke yang kesurupan itu ya. Menurun ya ke yang kesurupan. Ya, jadi ibaratnya kayak itu kayak warisan gitu lah. Oh, diwarisin ke dia. Iya, kewarisin dia. Jadi itu sering keganggu gitu. Oh, gangguannya gimana? Jadi Tahu nggak? Selain cuma kesurupan? Ya mungkin di rumah-rumah situ mungkin lihat sering penampakan gitu kan. Kalau orang sebenarnya tuh kayak kalau yang lihat hantu itu sebenarnya bukan dari orang tersebut tapi dari ilmunya, dari ilmu keturunan itu. Kalau ilmu keturunan udah nyatu dengan tubuh, dengan mata, dengan telinga, itu bisa merasakan hantu itu. Tapi kalau orang biasa kayak kita gini nggak akan bisa. Terus si cewek itu gimana sekarang keadaannya? Alhamdulillah. Karena saat itu dibawa ke Jakarta. Meninggal? Mending. Oh, udah mending. Mending. Ya. Saat itu dibawa ke Jakarta di sebuah ustadz di situ sudah alhamdulillah dari rukyah dan alhamdulillah dah pergi. Oh, berarti itu karena ada sosok jin yang ya ada banyak itu. Oh, jadi kalau dulu itu waktu kesurupan itu gimana kesurupannya itu? Ya. Ataukah dia jadi sosok harimau? Harimau. Jadi aku seperti harimau. Jadi salah satunya itu harimau. Itu harimau putih, ada hitam, dan juga harimau oranye juga ada. 3 berarti harimaunya ya? Yes. Semuanya? Oh, ini keren banget tuh. Keren, gak serem malah. Oh, serem ya? Terus saya serem. Terus kemampuan yang dimiliki dari saudara jenengan itu apa? Biasanya kan orang-orang gitu kan punya kemampuan lebih. Entah itu digunakan untuk tolong orang atau untuk menyakitin orang. Tapi saya pernah cerita. Jadi dia pernah cerita maksudnya ke saya. Katanya saat dia luka itu tiba-tiba sembuh sendiri. Ya. Selalu itu? Ya kadang-kadang itu. Kadang padahal darahnya udah kelihatan di lantai itu, tapi pas dilihat lukanya itu udah nggak ada. Terus gimana? Apa dia pernah cerita apa sama jenengan gitu tentang kejadian-kejadian selama ini dia alami gitu? Perasaan-perasaan dia atau dia takut atau gelisah atau gimana gitu? Enggak. Tapi katanya sebenarnya dia tuh pernah tinggal di rumah kakek saya, itu kakek buyut saya. Nah di situ tuh rumahnya tuh serem dan menurut saya itu juga lumayan mistis. Ada satu kamar yang nggak boleh ditempatin, itu juga saya nggak tahu kenapa nggak boleh ditempatin. Dan di rumah situ lumayan banyak teror. Salah satunya ada sebuah penampakan hitam tinggi mata hidungnya. Ini jangan pernah nginep di sana juga, di rumah itu pernah? Pernah. Tapi saya masih kecil lah, kayak baru lahir gitu, masih bayi di situ saya. Oh. Nah, kalau boleh tahu kakak itu orang mana? Kurang kayaknya asli situ. Kalau saya lahir kakak udah nggak ada di sana. Berarti nggak pernah ketemu ya sama kakak ya? Pernah. Nah itu tadi sempat ngomong-ngomong bahwa kakak itu punya ilmu dan sampai mengatakan bahwa beliau itu dukun. Itu tolak ukurnya seperti apa? Kok bisa menjudge seseorang itu bahwa dia itu memiliki ilmu itu dia dukun? Ada yang cerita. Ya, jadi kakek buyut saya kan punya anak. Nah itu mbah saya. Sebenarnya dukun itu bagus ya. Dukun itu kalau di Arab itu tabib. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia itu dokter. Kalau di Jawa dukun. Nah, dukun pun itu bagus. Itu contoh dukun pijet. Ya, dia kan nolongin orang. Dukun yang suka bantu orang, entah dia pakai apalah lantaran air doa atau kembang atau apa. Yang penting dia itu niatnya baik. Gitu loh. Yang nggak bagus itu dukun santet. Ya. Tuh, sebenarnya. Jadi memang banyak orang yang masih salah menerima tentang arti sebuah dukun itu. Jadi kalau udah dikatakan dukun itu jelek, padahal bukan. Itu gitu. Apalagi dulu nggak pernah tahu sendiri gimana kakek, kan gitu kan, itu kan baru cerita. Jadi nanti efeknya jadinya seorang cucu itu menjudge bahwa kakeknya itu dukun dan jelek. Stigma yang seperti itu. Padahal kita nggak tahu.
Kalau orang di Jawa itu kan ilmunya kan ilmu kejawen ya, gitu kan. Kejawen itu bagus sebenarnya, karena ilmu kejawen itu langsung targetnya ke Allah, gitu kan. Dia tahu siapa yang menciptakan, cuman belum tahu siapa. Itu seperti itu. Ilmu-ilmu yang lain juga bagus, asalkan dipakai untuk kebaikan. Sekarang masih mengalami hal-hal yang seperti itu enggak? Jenengan? Untuk saya sendiri enggak, tapi kemarin ada teman saya dari dia katanya dia itu kayak kencing sembarangan mungkin di situ di dekat rumah ya, teman rumah saudara saya, tapi kosong. Di situ juga termasuk serem, dan di situ jadi ganggu saat kencing. Di atas genteng itu ada sosok putih, tidak diketahui, semuanya lari lari. Nah itu padahal saya udah pernah ngomong intinya jaga sikap di situ. Nah, mereka tetap itu kan ambil resiko sendiri. Itu di lokasi di mana? Gak jauh dari rumah saya. Oh, dekat dari rumah. Ya. Ini aku tertarik nih sama kakek nih. Kakek namanya siapa? Nama kakek Mbah Buyut saya. Mbah Buyut. Namanya Mbah Jawi. Mbah Jawi. Mbah Jawi. Kalau kamu namanya siapa? Iya. Nama lengkapnya? Hasanuddin. Hasanuddin. Ya. Bagus lah. bagus. Terus gimana? Ada cita-cita lain? Atau di sekolahan atau sama tadi saudara itu apa gimana? Untuk sampai saat ini belum, nggak ada. Nggak ada kejadian lagi ya? Nggak ada. Alhamdulillah aman udah. Ya udah Mas Hasan, terima kasih buat cerita malam ini. Siap. Terima kasih banyak. Semoga bertemu di lain kesempatan dengan cerita-cerita yang lebih menegangkan lagi. Saya kira nanti jenengan akan mengalami hal-hal yang lebih daripada itu. Apalagi jenengan sudah mulai tahu ilmu-ilmu keturunan seperti itu. Intinya ilmu keturunan seperti itu nggak semuanya itu jelek. Itu tergantung bagaimana diri kita akan mengolah sebuah ilmu itu. Ibaratnya pisau, kamu dikasih pisau mau dipakai buat baik, bisa dipakai untuk yang negatif. Itu seperti itu. Cukup sekian dari Mas Hasan dan saya. Buat sahabat besok mau misteri, sampai di sini dulu. Ketemu di episode berikutnya. Bye bye.